Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel yang kami cari dengan judul Predicting Diabetes Using SVM Implemented by Machine Learning. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Shelina Enji dengan NIM akhir 006 dan rekan saya. Saya Sandy Vanita dengan NIM akhir 057. Oke. Nah, jadi di pembahasan ketika ini kita akan membahas latar belakang, tujuan, dasar teori, metodologi, dan penjelasan dataset yang kami pilih. Nah, untuk pertama latar belakang kami memilih jurnal ini sendiri itu yakni karena diabetes itu merupakan penyakit kronis yang terus meningkat dan jadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Dan diabetes ini bisa menyebabkan kerusakan organ, gagal ginjal, gangguan penglihatan. Nah, jadi tantangan utama dalam penanganan diabetes ini sendiri itu gejalanya sering nggak terlihat di awal-awal. Jadi banyak penderita itu yang nggak ngerasa kalau kondisi mereka itu udah makin parah gitu. Terus jadi di dalam konteks ini pemanfaatan teknologi kayak machine learning itu jadi penting banget buat mendeteksi potensi diabetes sejak dini melalui analisis data pasien kayak usia, indeks massa tubuh atau BMI dan kadar insulin. Oke, sekarang ke tujuan. Dan tujuan dari uh, proyek was ini kami sendiri adalah untuk mengembangkan model prediksi diabetes pakai algoritma machine learning yang bisa mengidentifikasi kemungkinan seseorang menderita diabetes berdasarkan data medis dasar mereka. Jadi dengan pendekatan ini tuh diharapkan tenaga medis bisa terbantu dalam membuat keputusan biar lebih cepat dan akurat untuk diagnosis dininya, sehingga bisa dilakukan pencegahan terhadap komplikasi yang lebih serius. Dan proyek ini juga bisa menyajikan visual data untuk memperjelas pola-pola penting dalam dataset yang digunakan. Oke. Nah, sekarang kita ke dasar teori. Yang pertama ini, penyakit yang kami bahas itu adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia kronis yang disebabkan oleh gangguan sekresi pada insulin, kerja insulin atau keduanya. Nah, hiperglikemia ini berhubungan dengan kerusakan dan disfungsi organ tubuh seperti mata, ginjal, syaraf, jantung, dan pembuluh darah. Karena sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awalnya, diagnosis dini untuk diabetes ini sangatlah penting untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut lagi. Nah, di sini juga kami menggunakan SVM. Apa sih SVM itu? SVM itu merupakan support vector machine, adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM ini bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur dengan margin maksimum. Nah, dalam konteks klasifikasi diabetes, SVM ini digunakan untuk memisahkan pasien yang menderita diabetes dan yang tidak berdasarkan parameter seperti glukosa, terus BMI, dan tekanan darah. SVM juga efektif dalam menangani data berdimensi tinggi dan sering digunakan dengan kernel non-linear seperti radial basis function atau RBF untuk meningkatkan akurasi modelnya. Oke, selanjutnya parameter medis yang digunakan. Nah, di sini kami menggunakan beberapa variabel yang digunakan untuk prediksi diabetes. Yang pertama, pregnancy, yaitu jumlah kehamilan yang pernah dialami pasien. Terus yang kedua ada glucose, di mana itu kadar glukosa darahnya. Blood pressure, yaitu tekanan darah diastoliknya. Skin thickness, tebalan lipatan kulit triceps. Insulin, kadar insulin serum. Terus BMI atau body mass index atau berat badan per tinggi badan kuadrat. Dan ada diabetes pedigree function, yaitu riwayat genetik diabetes, age, usia pasien, dan juga di sini yang menjadi target variabel itu adalah outcome, di mana yang menghasilkan eh, hasil kosong apabila pasien tidak menderita diabetes dan satu apabila pasien positif menderita diabetes. Selanjutnya ada evaluasi model prediksi. Nah, di sini model klasifikasi dievaluasi menggunakan berbagai metrik kinerja. Yang pertama tuh ada akurasi. Akurasi sendiri adalah persentase prediksi yang benar dari keseluruhan data. Yang kedua ada sensitivity, yaitu recall. Eh,
yang merupakan kemampuan model mendeteksi kasus positif diabetes tadi. Terus ada specificity, yang mana itu merupakan kemampuan model mendeteksi kasus negatif non-diabetes. Selanjutnya ada PPV atau Positive Predictive Value dan Negative Predictive Value atau NPV, Confusion Matrix, yang merupakan tabel yang menunjukkan hasil klasifikasi terhadap data aktual, dan juga yang terakhir ada cross validation. Di sini teknik validasi yang digunakan itu dengan tenfold cross validation yang digunakan untuk menguji konsistensi model dan mencegah overfitting. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas metodologi. Nah, untuk datasetnya sendiri kami ambil dari dataset Pima Indians Diabetes dari Kaggle. Dan ini tuh berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease dan digunakan untuk memprediksi apakah seorang pasien itu menderita diabetes berdasarkan parameter medis yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi ada jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, BMI, insulin, usia, dan riwayat genetik. Nah, lalu untuk pemrosesan dan modelnya sendiri, kami menggunakan pertama-tama kami menggunakan pre-processing data. Jadi kami cek null, hapus outlier, dan ada normalisasi menggunakan standard scalar. Kemudian ada juga kami menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine dengan kernel radial basis function atau RBF. Kemudian ada validasi model menggunakan tenfold cross validation digunakan untuk validasi model. Selanjutnya juga ada evaluasi model menggunakan akurasi, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, dan confusion matrix. Kemudian untuk visualisasinya sendiri, kami menggunakan histogram untuk menggambarkan distribusi parameter dan heatmap 6x5 untuk menunjukkan korelasi antara fitur. Oke, di sini bisa dilihat ada beberapa contoh histogram dari fitur-fitur yang digunakan dalam klasifikasi SVM yang kami gunakan. Jadi seperti ini. Ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, age, sama outcome. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.